Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Triton yang model double cabin tipe Exit 4x4 manual warna hitam terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Triton. Sebagai informasi untuk mobil Mitsubishi Triton ini tipenya cukup banyak. Yang pertama paling standar ada tipe GLX, kemudian di atasnya ada tipe HDX, lalu di atasnya lagi ada tipe GLS, kemudian untuk tipe menengah ke atas ada unit tipe Exit seperti yang kita review ini, dan tipe tertingginya tipe Ultimate. Nah, dari sekian banyak tipe tersebut rata-rata menggunakan transmisi manual, hanya tipe Ultimate saja yang menggunakan transmisi otomatis. Jadi bisa dibilang untuk tipe Exit ini merupakan tipe tertinggi yang kelas manual. Nah, untuk mobil Mitsubishi Triton yang tipe Exit ini, untuk kunci yang digunakan di sini sudah menggunakan kunci model keyless. Ini kuncinya sekilas sama seperti yang digunakan pada Pajero Sport dan juga Expander. Nah, selain itu juga untuk spionnya sudah auto folding, jadi begitu di remote maka secara otomatis untuk spionnya akan membuka dan melipat sendiri. Kemudian berikutnya kita lanjutkan ke bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,815 meter dengan tingginya 1,78 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 5,305 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 6 kali 2,5 meter. Berikutnya kita ke bagian depan. Nah, untuk antena yang digunakan masih menggunakan antena model Southpole, lokasinya ada di bagian tengah depan. Lalu lanjut lagi ke bagian grill. Untuk grillnya di sini untuk bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome, serta yang terbaru tahun 2022 ini grill utamanya berwarna hitam glossy semua. Kalau yang dulu ada aksen warna silver. Lalu untuk bagian atas di sini lampunya sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk bagian tengah di sini terdapat lampu LED, serta untuk bagian tengah di sini terdapat led warna chrome. Ini fungsinya untuk desain dynamic shield. Dan untuk lampu sennya ada di bagian tengah. Nah, ini untuk lampu sennya menggunakan lampu bolam, serta untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Nah, untuk bagian bawah untuk front underguardnya di sini sewarna body full warna hitam semua. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini tampilan samping. Jadi kalau untuk warna hitam ini tampilannya sangat sporty karena full blackout semua. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini untuk jendelanya menggunakan led warna body warna hitam, pilar B-nya juga sama warna hitam. Untuk led bagian bawahnya juga sama led warna hitam top. Kemudian untuk spion covernya sewarna body warna hitam dilengkapi dengan lampu sen di bagian samping. Dan untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna body. Nah, yang tipe Exit ini sudah dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Ada slot kunci manual juga di bagian samping. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian velg. Untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg model dual tone. Nah, yang tipe Exit ini sudah menggunakan velg berukuran 17 inci. Di sini untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban berukuran 245 per 65 R17. Nah, kalau untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Toyo. Kemudian untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram, serta untuk suspensi yang bagian depan ini menggunakan jenis double wishbone. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan mudguard untuk pelindung lumpur. Nah, untuk bagian samping bawah di sini ada footstep. Untuk footstepnya sekarang full warna hitam, kalau dulu ada aksen warna silvernya. Nah, dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Untuk ban belakang di sini rem yang digunakan di sini menggunakan rem jenis tromol. Kemudian kalau untuk suspensi bagian belakang karena ini merupakan mobil muatan, jadi suspensi belakangnya menggunakan per daun. Jumlahnya ada sekitar 5 daun. Untuk masalah penggerak mobil ini menggunakan jenis penggerak 4x4. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakangnya. Sekarang untuk yang versi 2022 sudah full blackout semua. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian tutup pintu belakang dulu. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini terdapat lampu rem atau Heckman stop lamp. Kemudian di belakang untuk handle pintunya juga sekarang full warna hitam semua di semua tipe. Untuk fitur keselamatan tipe Exit sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lalu untuk bagian bawahnya ada logo Mitsubishi warna chrome. Sebelah kiri ada emblem Triton Exit warna chrome juga. Dan untuk sebelah kanan ada emblem Mavic. Serta untuk desain lampu belakangnya, nah seperti ini, secara sekilas mirip seperti yang digunakan pada desain Pajero Sport. Ini untuk lampu sen bolam, lampu mundur juga bolam. Kemudian di ujung ada reflektor. Kemudian lanjut lagi untuk bagian belakang ada footstep untuk akses masuk ke bagian belakang. Sekarang sudah full hitam semua. Nah, kalau untuk lokasi ban serep ada di bagian bawah. Ini untuk ban serepnya full size sama seperti aslinya, menggunakan velg jenis racing juga.
Nah, untuk bagian bawahnya kita bisa lihat gardannya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bak. Nah, ini untuk baknya. Untuk masalah bak, Mitsubishi Triton ini memiliki dimensi dengan panjangnya 1,52 meter. Kemudian kalau untuk lebarnya 1,47 meter, serta untuk tingginya 475 mm. Serta di sini sudah dilengkapi dengan bed liner juga untuk mencegah gesekan. Nah, di sini ada pengait, jumlahnya ada 4, serta di bagian atasnya ada gawangan. Ini sangat cocok bagi Anda yang memiliki hobi petualangan, misalnya hobi trail, karena motornya nanti bisa ditaruh di belakang, atau misalnya sepeda gunung bisa taruh di belakang. Nanti Anda dan peserta lainnya bisa masuk ke dalam mobil. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Oh ya, yang tadi terkunci kita buka dulu, tinggal tekan tombol keyless. Di sini untuk spionnya sudah otomatis membuka. Nah, kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini dominasi oleh warna hitam. Nah, untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan material bahan plastik. Kemudian kalau untuk bagian samping, bahannya bahan soft touch. Lalu untuk bagian armrestnya bahan plastik juga. Ini ada tombol power window. Untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Kemudian untuk bagian bawah ada satu buah cup bottle holder sebagai tempat botol. Dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini, nah ada assist grip juga di bagian pilar B, membantu kita untuk akses masuk. Kemudian untuk bagian atas di sini ada lampu kabin model standar. Di bagian samping ada assist grip motor retract, serta untuk jok baris kedua ini kapasitasnya untuk 3 orang penumpang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Di sini kita lihat untuk posisi lututnya masih sangat longgar. Ini dimuat 3 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian belakang jok juga sama, ada laci penyimpanannya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian baris kedua. Untuk joknya model fix, jadi sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Berikutnya kita ke bagian laci penyimpanan belakang. Ini untuk lokasi laci penyimpanan belakangnya. Ini ada peralatan, dongkrak, dan juga pengait lainnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Jadi kalau untuk mobil Mitsubishi Triton yang model double cabin ini, maka kapasitasnya untuk 5 orang penumpang, 2 di bagian depan, 3 di bagian belakang. Berikutnya kita ke bagian baris pertama. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini kurang lebih sama seperti pintu baris kedua tadi. Bedanya ini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Lalu untuk material yang digunakan pada door trim ini atas bahan plastik, samping bahan soft touch. Untuk armrest juga sama bahan plastik. Untuk bagian depan ada laci penyimpanan. Kemudian di sini ada tombol window lock, pengunci jendela. Untuk power window sudah auto pada si driver. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian dalam. Ini untuk bagian dalam, di bagian pilar A ada assist grip untuk membantu akses masuk. Kemudian di sini ada kisi AC dengan list warna silver. Untuk bagian tengah, nah di back seat ini sudah menggunakan tombol start stop engine. Di sebelahnya ada tombol untuk pengaturan spion elektrik lengkap dengan folding juga. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini ada tombol untuk stability control. Sebelahnya lagi ada manual leveling untuk mengatur ketinggian lampu. Serta di bagian ujung di sini ada tuas untuk membuka tangki BBM. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini manual. Nah, untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Nah, ini untuk tuas kap mesinnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Coba kita nyalakan. Nah, di sini kalau misalnya kita tekan tombol start stop engine atau kita nyalakan, tampilannya berubah menjadi seperti ini. Jadi di sini untuk sebelah kiri ada indikator RPM, tengah ada MID, dan sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk bagian setir di bagian tengah ada logo Mitsubishi warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sebelah kiri di sini ada kursor untuk pengaturan bagian MID, ada pengaturan volume juga. Lalu untuk fitur lainnya yang bagian bawah sini polos. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini juga polos, belum ada cruise controlnya. Lalu di sini ada Bluetooth handsfree. Nah, untuk tuas sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu utama. Serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur. Nah, tinggal kita turunkan ke bawah seperti ini. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur. Jadi memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Kita lanjut ke bagian tengah. Nah, ini untuk head unitnya sudah menggunakan head unit double tint touchscreen. Nah, untuk fiturnya juga lengkap. Ini kurang lebih sama seperti head unit yang ada di Pajero Sport versi sebelumnya. Jadi ada menu untuk terkoneksi ke smartphone juga. Nanti akan kami jelaskan lagi. Kita lanjut di bawah. Di sini ada satu buah slot USB. Sebelah kanannya juga sama, ada satu buah slot USB.
Kemudian untuk bagian bawah pengaturan AC-nya sudah digital. Ini untuk pengaturan suhu, kalau ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Untuk bagian bawah di sini ada tombol untuk pengaturan mode. Lalu di sini ada tombol untuk AC sirkulator, ini untuk front defogger. Sebelahnya lagi ada menu auto, di belakang sampingnya lagi ada menu rear defogger, dan di ujung ada tombol untuk mematikan AC. Untuk bagian bawah di sini ada tombol hazard, lalu untuk bagian ujung di sini terdapat satu buah slot USB bisa digunakan sebagai tempat cas. Selain itu di sini juga sudah dilengkapi dengan lector atau korek api, bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Kalau yang bagian tengah polos. Kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan dan 1 mundur. Jadi kalau untuk gesernya harus ditekan ke bawah, baru geser ke kiri depan. Nah ini memang agak sedikit beda. Nah ini untuk tampilan kameranya juga langsung terlihat ketika kita geser ke belakang. Nah lanjut lagi untuk bagian belakangnya di sini ada knob untuk pengaturan dari mode 4x2 menjadi 4x4. Untuk bagian sampingnya di sini untuk handrem masih standar menggunakan handrem model mekanik. Untuk sebelahnya di sini ada asbak, kemudian ada 2 buah kapotol holder, serta untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Ini untuk laci penyimpanannya cukup luas. Nah berikutnya kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini ada airbag untuk fitur keselamatan, kemudian ada kisi AC dengan ujung ada speaker Twitter. Nah untuk glove boxnya juga sudah menggunakan model soft opening. Untuk bagian bawah ada peralatan. Untuk tampilan tertib samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Serta untuk bagian atas di sini ada assist grip motor track. Kemudian untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga. Kalau untuk yang bagian tengah di sini dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata. Serta kalau untuk lampu kabinnya di sini modelnya model standar. Lanjut lagi untuk bagian samping sisi pengemudi, untuk sun visornya dilengkapi dengan cut holder, serta untuk yang sebelah kanan di sini polos. Nah untuk sabuk pengaman sisi bagian depan ini sudah dilengkapi dengan height adjust, jadi bisa diatur untuk ketinggian atau rendah turunnya sabuk pengaman. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Nah ini untuk joknya bisa kita lihat sudah menggunakan jok bahan kulit warna hitam. Ini untuk bahannya juga cukup tebal, kemudian pengaturannya juga lengkap. Di sini untuk pengaturannya sudah full digital, maksud saya full elektrik. Jadi untuk gesernya sini ada bisa sliding, kemudian ada height adjust atau pengaturan ketinggian jok, serta untuk bagian belakangnya di sini ada knob untuk reclining atau pengaturan sandaran. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian baris pertama. Berikutnya kita lanjut ke bagian mesin. Nah, sebagai informasi untuk mobil Mitsubishi Triton yang kita review ini, mesinnya digunakan sudah menggunakan mesin jenis Euro 4. Nah, untuk kapasitas mesinnya sama seperti yang dulu, kapasitas mesin 2442 cc. Nah, kita buka kap mesin dulu. Ini untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah rapi, sudah dicat warna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Nah, kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Triton yang tipe Exit 4x4 manual ini sama seperti yang digunakan pada mesin yang ada pada Pajero Sport. Jadi menggunakan mesin dengan kode 4N15. Jadi untuk tenaga yang dihasilkan juga sama-sama besarnya. Ini max powernya mampu mencapai di angka 181 PS atau setara dengan 133 kW pada 3500 rpm. Kalau untuk torsi yang dihasilkan mampu mencapai di angka 430 Nm atau setara dengan 43,9 kg/m pada RPM 2500. Jadi memang untuk masalah tenaga sudah sangat mumpuni untuk mobil Mitsubishi Triton ini. Nah demikian video mengenai review mobil Mitsubishi Triton double cabin yang tipe Exit 4x4 manual warna hitam terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Triton. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Triton ini, silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081228447856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro Solo. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Triton semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami lainnya. Di sini ada niamitsubishi.wordpress.com yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.